ini kita bertemu lagi dengan suasana dan sukacita yang baru. Terima kasih karena sudah hadir, sudah pantengin HP kalian masing-masing. Kita akan sekolah minggu hari ini, kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Pagi hari ini kami bersyukur kami boleh bersekolah minggu bersama-sama meskipun kami harus sekolah minggu melalui HP. Tapi kiranya Tuhan akan memberkati, menyertai adik-adik sepanjang jalannya ibadah sehingga kami boleh mengikuti ibadah hari ini dengan bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan memberkati kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, pagi hari ini Kak Kisin mau ajak kalian nyanyikan satu pujian. Karena kasih Tuhan itu sangat sempurna, kasih Tuhan itu sangat nyata dalam setiap kehidupan kita. Kita akan memuji Tuhan KASIH. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan pakai gerakan ya. Kepada kita untuk kita itu nggak boleh mencuri. Ada istilahnya kalau panjang tangan itu namanya pencuri ya. Kita akan memuji Tuhan. Panjang tangan itu namanya pencuri, kalau panjang sabar itu anak-anak Tuhan. Itu
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa uang persembahannya bisa dititipkan di orang tua. Nanti orang tua bisa berikan kepada pengurus sekolah minggu. Kita akan memuji Tuhan. Yesusku tak berubah. Yesusku tak berubah, setiap hari bertambah, kasih-Nya semakin indah, kuasa-Nya tetap sama, penolongku yang setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Ku puji, Hosana, ku nyanyi haleluya, ku bermazmur menari bagi Raja, ku bersyukur karena kasih-Nya. Ku puji, Hosana, ku nyanyi haleluya, ku bermazmur menari bagi Raja, ku bersyukur karena kasih-Nya. Ya adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya minta semuanya duduk dengan tenang. Kita menyiapkan hati kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh kiranglah, oh kiranglah, oh kiranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh kiranglah, oh kiranglah, oh kiranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah sudah memberikan persembahan. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kalian, siapkan Alkitab, siapkan alat tulisnya. Jika dibutuhkan, kita akan menyiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita datang kepada Tuhan, kita akan berdoa agar kita diberikan hikmat untuk
kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Terlebih lagi di masa pandemi ini Tuhan, kami masih boleh bersekolah minggu meskipun kami harus mendengarkan lewat handphone kami masing-masing. Terima kasih untuk orang tua yang sudah menyediakan paket data bagi kami. Tuhan kiranya memberkati kami, menyertai kami, agar kami beroleh kasih karunia-Mu, beroleh kekuatan melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan, agar kami senantiasa bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi Bapa, kami boleh bertumbuh iman kami oleh karena kami senantiasa mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Memberkati setiap orang tua anak dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya akan mencukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan, dan Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan hidup masing-masing setiap anak-anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka, kiranya Tuhan mencukupi apapun yang mereka butuhkan hari ini, esok, dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya menyiapkan hati dan pikiran adik-adik kami agar mereka fokus mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Terima kasih adik-adik sudah pantengin HP-nya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom adik-adik. Wah, kita ketemu lagi ya di sekolah minggu kita hari ini. Waktu berjalan cepat sekali, tapi Kak Agnes mengucap syukur karena kita masih diberi kesempatan untuk bersekolah minggu. Masih ada kesempatan, kita masih tetap bernafas dan sehat. Siapa yang di sini kalau di rumah diminta tolong mama untuk membersihkan rumah? Entah itu menyapu, atau membersihkan kaca, atau ngepel lantai. Siapa? Ya, Kak Agnes pernah tahu Angeli suka menyapu lantai di rumah ya. Hebat, itu hebat sekali. Nah, kenapa sih Mama kok selalu menyapu, mengepel lantai, mengelap kaca? Iya, supaya rumahnya bersih, supaya rumahnya itu indah, jadi tidak kotor. Siapa yang di sini suka rumah yang bersih? Siapa yang suka rumah yang indah? Semua pasti suka ya. Kalau sampai rumahnya kotor, itu biasanya menjadi sarang penyakit. Nggak mau kan kalau kita semua sakit karena rumah kotor? Nah, ya. Sekarang ini Kak Agnes mau bercerita tentang seorang raja. Raja yang membersihkan rumah Allah, yang biasa disebut Bait Allah. Dahulu ada yang namanya Raja Salomo. Raja Salomo ini membangun rumah yang indah, rumah yang besar untuk Allah, yang biasa disebut Bait Allah. Setelah Raja Salomo mati, ada seorang raja baru menggantikan dia. Setiap kali seorang raja mati, selalu ada raja baru yang menggantikannya. Setelah Raja Salomo, ada banyak raja yang berganti-ganti memegang pemerintahan. Dan banyak juga di antara mereka itu jahat dan tidak mengasihi Allah. Mereka juga tidak suka akan rumah Allah. Mereka tidak mau membayar orang untuk memelihara rumah Allah itu atau bait Allah itu. Bait Allah itu jadi kotor. Di mana-mana ada sarang laba-laba dan debu. Jijik ya kalau banyak sarang laba-laba, banyak debu, itu berarti nggak pernah dibersihkan. Bahkan sebagian alat-alatnya itu banyak yang rusak. Bahkan ada yang diberikan kepada orang. Di antara mereka ada seorang raja yang jahat sekali sampai ia
membuat patung-patung untuk disembah. Patung-patung dari emas, perak, dan kayu untuk disembah oleh rakyatnya. Raja itu berkata, apa yang dibuatnya ini bisa menjawab doa-doa mereka. Lalu pintu-pintu bait Allah itu dikunci rapat sehingga tidak ada yang masuk ke bait Allah untuk ibadah. Tidak ada orang yang masuk untuk berdoa. Akhirnya ada seseorang laki-laki yang mengasihi Allah menjadi raja, namanya Hizkia. Raja Hizkia ini lalu mengambil kunci pintu bait Allah tadi. Lalu dia membuka pintunya. Pintu bait Allah tadi dibuka ya. Ia tahu bahwa menyembah patung, menyembah berhala itu adalah perbuatan yang salah. Itu dosa. Ia menginginkan seluruh rakyatnya untuk beribadah kepada Allah yang benar. Ia ingin agar rakyatnya itu datang ke rumah Allah untuk beribadah, untuk berdoa. Ketika pintu itu dibuka, pintu bait Allah dibuka, wah, semua ruangannya kotor, banyak debu. Banyak apa tadi? Iya, banyak sarang laba-laba. Raja Hizkia juga melihat banyak alat-alat tadi, banyak perabotannya itu rusak dan hilang. Lalu ia memanggil beberapa orang yang disebut orang-orang Lewi untuk membersihkan dan memperbaiki yang rusak tadi. Mereka bekerja keras dan tidak berhenti sebelum rumah Allah itu menjadi bersih dan indah lagi. Nah, setelah itu Raja Hizkia menyuruh pelayan-pelayannya ke seluruh negeri. Mereka disuruh memberitakan agar rakyat-rakyat itu semua datang ke rumah Allah untuk beribadah, yaitu seminggu lamanya berbakti atau beribadah kepada satu-satunya Allah yang benar. Ketika utusannya tadi ke rakyat-rakyat tadi memberitahukan bahwa suruh ibadah, ada banyak orang yang tertawa dan mengejek para pelayan-pelayan tadi. Mereka berkata kalau menyembah patung yang dari emas itu sudah cukup untuk mereka, sudah pas untuk menjawab doa mereka. Gak perlu lagi beribadah atau berdoa di rumah Allah atau bait Allah tadi. Tapi ada juga orang-orang yang mendengarkan pelayan-pelayannya Raja Hizkia tadi. Pada hari Minggu itu mereka datang beribadah, ya, datang ke bait Allah untuk berdoa dan beribadah. Mereka menyanyi bersama, mereka menyanyi bersama, mereka menari, mereka meniupkan nafiri, mereka menyembah Allah. Dan mereka juga mendengarkan firman Tuhan seperti kita sekarang ini. Dan mereka mendengarkan tentang Allah yang benar. Dan banyak juga mereka berdoa memohon ampun kepada Allah. Karena apa? Karena mereka dulu bersalah. Mereka menyembah patung berhala. Dan setelah mereka pulang, mereka bahagia sekali, senang sekali bisa menyembah Allah yang benar. Nah, ketika mereka perjalanan pulang ke rumah, mereka melakukan sesuatu yang sangat menyenangkan hati Allah. Tahu apa? Mereka semua menghancurkan seluruh patung berhala di seluruh negeri itu. Dihancurkan semua. Sampai patung itu musnah. Rusak semua. Nah, Raja Hizkia sudah memelihara rumah Allah dengan baik karena dia mengasihi Allah dan dia juga menginginkan rakyatnya menyembah Allah yang benar. Nah, adik-adik, sekian cerita sekolah minggu kita hari ini.
Kak Agnes sedikit mengingatkan bahwa kita harus seperti Raja Hizkia yang sangat mencintai Allah, yang sangat mengasihi Allah, karena dia senang untuk datang beribadah, datang menyembah kepada Allah. Sama seperti kita, kalau kita berdoa menginginkan sesuatu, kita harusnya berdoa kepada Allah. Kita harus menjadi anak-anak yang mencintai Allah. Jangan kalah sama Raja Hizkia. Meskipun dia seorang raja yang berkuasa, tapi dia tetap mengasihi Allah. Oke, ayat hafalan kita hari ini ada di Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Oke, sekian cerita dari Kak Agnes. Kita ketemu lagi minggu depan di sekolah minggu yang sama. Dan Kak Agnes harap kita semua terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan.